Halo semuanya, anak-anak pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, saya lihat nih semangat sekali Nanda Dinasti. Iya, saya lihat tadi di antara yang lain, Ananda lebih bersemangat gitu. Barangkali kalau boleh tahu, apa yang membuat Ananda bersemangat pagi hari ini? Karena pagi hari ini kita akan belajar sosiologi dengan Bapak Heri, jadi saya semangat. Oke, terima kasih. Nah, kalau gitu biar ditularkan semangatnya dengan yang lain, maka Bapak minta tolong sama Nanda untuk pimpin doa pada kegiatan pagi hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran sosiologi, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nanda. Mudah-mudahan semangatnya tertular gitu ya. Biar lebih semangat lagi, Bapak minta Ananda semua berdiri semuanya, dan kita untuk cek semangat semua nih, kita coba lagi yel-yel sekolah, yel-yel semansa. Siap ya? Siap, Pak. Oke. Semansa Selalu bersatu, siap beradu, menjadi nomor satu. Oke, sekali lagi nih, kayaknya tadi ada yang belum bersuara. Biar bersuara semuanya ya. Oke. Semansa, selalu bersatu, siap beradu, menjadi nomor satu. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua. Kayaknya masih ada yang kosong bangku di belakang. Budi Doremi sama Judika kayaknya belum kelihatan ya? Lambat, Pak. Konser. Telat ya? Telat dia, Pak. Atau ada surat? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Mudah-mudahan nanti hadir ya. Biar Bapak beri keterangan dulu di presensinya. Untuk Ananda sekalian yang hadir di sini, jangan lupa isi presensinya di e-learning ya. Jadi silakan Bapak kasih waktu 1 menit dulu sebelum kita masuk ke bahasan materi untuk buka e-learningnya supaya kalian bisa mengisikan daftar hadir kalian masing-masing. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, sudah kira-kira ya? Sudah, Pak. Nah, alhamdulillah yang hadir di sini semuanya dalam keadaan sehat. Jangan lupa bersyukur karena kadang kita sering lupa mensyukuri nikmat sehat itu. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai nilai dan norma. Mudah-mudahan anak-anak Bapak masih ingat nih tentang nilai dan norma. Masih ingat ya? Masih, Pak. Oke. Kalau masih ingat, coba deh salah satu di antara kalian ada yang bisa sebutkan nggak nilai itu yang seperti apa? Yang baik-baik aja, Pak. Yang baik-baik aja. Ya. Sesuatu yang berharga, Pak. Sesuatu yang berharga, bagus. Sesuatu yang menjadi pedoman, Pak. Sesuatu yang Sesuatu yang menjadi dijunjung pedoman. tinggi, Pak. Sesuatu yang dijunjung tinggi, oke. Masuk ya semuanya? Oke, bisa kita sebut itu nilai. Kalau norma kemarin apa? Aturan, Pak. Aturan untuk bertingkah laku. Pak. Aturan. Pedoman tingkah laku, Pak. Pedoman untuk bertingkah laku. Oke, bagus. Jadi Di kalau sekolah kita paham, ada norma, Pak. ada. Kan kalian datang ke sekolah, kalaunya telat diapain? Dihukum. Dihukum. Nah, Dikasih itu poin. dikasih poin, dihukum. Itu artinya menerapkan norma yang berlaku gitu ya. Ada tata tertib kan di sekolah? Iya, Ya, Pak, salah sering satu dilanggar, bagian dari... Pak. Tata tertib juga untuk dilanggar katanya, Pak. Wah, itu prinsip yang salah, jangan dilanjutkan ya, Nak, diperbaiki. Nah, tadi kita sudah coba nilai dan norma untuk mengulang kembali pemahaman kita yang sudah kita belajar sebelumnya. Tadi kita sudah punya kesimpulan bahwa nilai itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang dianggap baik atau menjadi pedoman bertingkah laku atau berperilaku di masyarakat. Kemudian norma itu tadi adalah alat untuk membuat individu atau kelompok atau masyarakat untuk menuju ke nilai yang diharapkan. Itu tadi ya? Oke. Nah, sekarang dari
anak sekalian sejak tadi malam sampai pagi hari ini ke sekolah? Ada nggak kejadian yang tidak sesuai? Coba ingat dulu, apa yang selama tadi malam mau tidur, sampai hari ini berangkat ke sekolah, ada nggak yang tidak sesuai? Saya, Kak. Iya, Ananda Karena Mirna, tadi hampir gimana? telat, jadi terobos lampu merah, Kak. Wah, terobos lampu merah, Pak, bahaya. permisi sebentar, Pak. Mau ke Ya, toilet, Pak. oke, Hampir silakan, telat tadi, Dina. Kak. Jadi buru-buru. Wah, itu bahaya, Nak. Membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Kena tilang dia, Jangan Pak, diulang ya. makanya terlambat. Jangan diulang ya, apalagi kalau hanya sudah kena tilang. Waduh, repot, kamu bakal telat datang ke sekolah gara-gara urusan sama polisi lalu lintas. Tidak pakai Ya. helm lagi, Pak. Oke, pahami ya, di mana-mana kita ada aturan yang diberlakukan. Nah, itu normanya. Ada lagi nggak selain Ananda Mirna? Saya, Pak. Ya. Saya Arlinda? ketiduran, Pak. Jadi tidak sholat subuh, Pak. Nah, ketiduran tidak sholat subuh, itu juga melanggar norma. Norma apa yang dilanggar berarti ya? Agama, Pak. Norma agama. Ya. Kita mengenal banyak norma di kehidupan kita ya. Salah satunya tadi ada norma tata tertib di lalu lintas, ada norma agama, dan di sekolah juga tadi Ananda Nela menyebut bahwa di sekolah juga ada norma atau tata tertib yang diberlakukan di sekolah. Nah, kalau kita sudah pahami bahwa ada situasi di mana kita melanggar tata tertib, melanggar norma, berarti itu sudah melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai. Gitu ya. Nah, Ya, Pak. ya, sebelum Bapak masuk ke tahapan materi pada hari ini, coba Nanda Nela bantu Bapak untuk nyalakan proyektornya. Pak, sudah? Sudah ya? Oke. Iya, Pak. Ya, sekarang Bapak akan sajikan Oke, sudah tampil ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Nah, tadi kita membahas bahwa ada yang tidak sesuai di kehidupan kita atau di masyarakat. Nah, sekarang di situ kita akan melihat sesuatu yang kita kenal dengan Perilaku menyimpang. perilaku menyimpang. Oke, sebelum kita bahas mengenai materi, di sini Bapak ingin sampaikan dulu tentang tujuan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi melalui diskusi kelompok nanti, peserta didik dapat mendeskripsikan atau memahami makna dari perilaku menyimpang dan menentukan faktor penyebab perilaku menyimpang dengan benar. Nah, manfaatnya setelah Anda mempelajari ini nanti, ya tentunya Anda lebih bijak nanti dalam berperilaku, dalam bertingkah laku, dalam bersikap di lingkungan. Apalagi di sini ada yang jadi pengurus OSIS juga kan ya? Ada, Pak. Saya. Iya, nanti ketika kamu sudah belajar tentang perilaku menyimpang ini, ya tentunya Ananda akan lebih bijak dalam menentukan sikap dalam memimpin kegiatan dalam aktivitas OSIS. Oke, itu ya. Ya, Pak. Sekarang kita akan coba sajikan sebuah cerita melalui media online. Di sini Bapak sajikan berita melalui media online. Silakan Ananda semua gunakan Android-nya masing-masing untuk mengakses beritanya agar bisa dibaca. Nah, untuk kegiatan ini supaya fokus Ananda semuanya membaca, Bapak kasih waktu Ananda untuk 5 menit memahami isi dari berita tersebut. Waktunya dimulai dari sekarang. Silakan. Yang HP-nya ada masalah, silakan maksimalkan waktunya untuk membaca berdampingan dengan teman yang bisa ya. Oke, kira-kira sudah ya? Sudah dibaca semua kan ya? Baik. Nah, kalau gitu, nih kita akan lanjut. Untuk selanjutnya, seluruhnya dari Ananda bisa kemudian memindai barcode
yang Bapak sajikan di layar. Yang tujuannya nanti untuk menjawab pertanyaan dari Bapak terkait mengenai berita yang tadi sudah Ananda semuanya baca. Oke, Tika sudah bergabung, Dina sudah bergabung di sini. Belum Pak, HP saya bermasalah Pak. Tunggu sebentar Pak. Oke, Bapak tunggu. Silakan, yang belum masih ditunggu ya. Bentar, Pak. Belum Pak. Ya. Ben. Sudah? Sudah masuk saya Pak. Ya. Tinggal 3 lagi ya. Pak, saya handphonenya error, Pak. Bentar ya. Nah, ya udah. Perhatikan nanti ya, yang nggak bisa ya, perhatikan di depan karena itu nanti ada teman-temannya yang jawab pertanyaan Bapak secara tertulis di depan. Baik. Bapak lanjutkan. Nah, tadi Ananda sekalian sudah baca berita mengenai materi yang Bapak sampaikan melalui media online. Nah, berita tadi bercerita tentang apa? Nah, silahkan diisi di handphonenya masing-masing. Oke, silahkan diisi di perangkat Android-nya masing-masing. Sudah ada 3, ada 2 ya. Di sini ada Tika yang sudah menjawab, katanya seorang anak yang merokok ya. Mela juga sudah menjawab. Oke, yang lain ada kendala? Susah ya pertanyaannya ya? Gampang kok. Kalau sudah membaca pasti tahu ya. Pengamen dan anak merokok. Oke. Oke, kita minta tanggapan nih kepada Ananda Harlinda. Oke. Tadi menyebutnya pengamen dan anak merokok, ya. Tadi ada disebut nama samaran ya, Patih namanya, ya. Bagaimana ceritanya tadi Patih dengan pengamen? Silakan Ananda Harlinda. Anda Harlinda? Ya, Pak. Ya. Ya, gimana tadi katanya menyebutnya pengamen dan anak yang merokok gitu ya? Ya Pak, tadi di situ di judulnya saya lihat seperti ada yang ngamen dan untuk rokok. Oh, iya. Kayaknya seperti itu. Berarti karena lingkungannya mereka berkawan dengan kelompok Pengamen, anak-anak pengamen gitu, makanya Ya. dia kenal dengan rokok gitu ya? Ya Pak, ya Pak. Oke, baik. Ya, semuanya menjawab benar nih karena tentunya kalian memperhatikan bacaan tadi ya. Oke, kalau gitu Bapak lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaannya, adakah perilaku yang tidak benar pada berita tersebut? Oke, silahkan diisi kembali. Adakah perilaku yang tidak benar pada berita tersebut? Ada, ya, ada, gitu ya. Ada, tapi adanya kenapa? Kenapa kok bisa nggak benar? Emang yang benarnya seperti apa? Nah, gitu ya. Di sini kita coba
komentari jawabannya dari anak kita. Dina. Oke. Dina, silakan Dina. Ya Pak, karena dia merokok kan usianya masih 15 tahun Pak. Jadi kan anak-anak kan tidak boleh merokok Pak, karena itu termasuk pelanggaran norma enggak Pak? Oke. Karena masih bagus. umurnya 15 tahun Pak, masih anak-anak. Sip. Bagus pemahamannya. Oke. Jadi tadi dikatakan kalau usia anak-anak itu belum boleh untuk merokok gitu ya. Artinya rokok ini sebenarnya bukan sesuatu yang mutlak menjadi larangan, tapi karena ada batas usia yang menentukan, maka anak-anak itu belum layak atau belum dibolehkan untuk merokok. Oke, bagus Dina. Kita beri aplaus dulu untuk jawabannya Dina. Kita coba lagi komentari dari jawaban yang lain. Di sini katanya ada karena merokok melanggar nilai kesopanan. Siapa ini? Ananda Nur Mukminah, silakan. Karena nggak sopan Pak merokok, apalagi anak di bawah umur. Kan ada batas waktunya ya Pak, ada batas usia ya Pak kalau merokok itu. Iya, betul. Nah, jadi kalau kita melihat aktivitas anak yang merokok, mungkin kalian pun akan merasa ngeri gitu ya, nggak sopan karena bukan pada tempatnya gitu kan. Apalagi di jalanan, lihat orang banyak, ya menunjukkan bahwa siapa mereka sebenarnya. Oke, jadi kesimpulannya merokok itu tidak benar, gitu ya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini menurut Anda disebut menyimpang itu karena apa? Nah, silahkan dijawab. Disebut menyimpang itu karena apa? Nah, sambil menunggu jawaban yang lain, di sini sudah ada 3 jawaban yang tampak karena melanggar norma atau aturan. Oke, ini jawaban dari Ananda Mirna. Ya, silakan Ananda Mirna, angkat bicaranya dulu. Karena melanggar norma atau aturan, gitu ya. Ya, Pak. Aturan apa ya, Mirna? Aturan Pak, aturan dalam masyarakat kan menganggap bahwa anak di bawah umur itu tidak boleh merokok karena bahaya buat kesehatan untuk anak seusia mereka Pak. Oke, berarti tadi disebut ada aturan di masyarakat, norma sosial gitu berarti ya. Atau juga tadi disebut tidak baik untuk kesehatan, juga berarti tentang ya aturan kesehatan atau norma kesehatan. Oke, bagus. Satu lagi nih, karena ada masyarakat yang menganggap aneh ya. Ini siapa nih? Ya, Sri, silahkan Sri. Pak, ini kalau anak-anak yang merokok, ini ada masyarakat yang menganggap aneh, makanya dianggap sebuah penyimpangan karena ini tidak sesuai dengan yang masyarakat lihat sebelumnya. Kalau yang merokok kan biasanya orang yang lebih dewasa, kalau ini anak-anak di bawah umur yang merokok ini kelihatannya aneh Pak, makanya dianggap menyimpang karena tidak sesuai dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat. Oke, berarti tadi kita mengenal dengan norma kelaziman ya. Sama Sri tadi membahas mengenai kalau kebanyakan itu yang merokok itu adalah orang dewasa katanya. Kalau anak-anak yang merokok aneh jadinya gitu ya. Oke, bagus. Kita beri aplaus dulu untuk semua jawaban kita. Baru beli rokok. Iya, harus bisa menghasilkan uang dulu gitu ya. Iya Pak. Baru mungkin dapat izin atau dapat surat golden ticketnya untuk bisa beli rokok. Baik nak, oke kita lanjut nih. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai isi berita dari pertanyaan tadi, sebenarnya kita mengarah kepada makna dari perilaku menyimpang. Nah, tadi kita sudah mendefinisikan sebenarnya, tapi untuk itu kita simpulkan untuk mengunci konsepnya bahwa perilaku menyimpang itu seperti apa. Nah, di sini mungkin sudah terlihat di depan bahwa yang dinamakan perilaku menyimpang itu ternyata adalah sesuatu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Yaitu karena disebabkan perilaku seseorang itu gagal
ya gagal menyesuaikan terhadap keadaan di masyarakat, konformitinya. Jadi kegagalan dalam menyesuaikan aturan, maka akhirnya dia menyimpang. Nah, tadi kalau di masyarakat itu ada aturan kelaziman, ada aturan sosial, ada aturan kesehatan, dia gagal menyesuaikan di situ. Makanya dia akhirnya keluar dari norma itu dan akhirnya menyebabkan dia bertindak sebagai penyimpang atau devian. Jadi namanya penyimpangan, istilah lain deviation, orang yang menyimpang disebutnya devian. Oke. Oke, kita sudah pahami yang pertama, yaitu makna dari perilaku menyimpang. Nah, selanjutnya, sekalian, Bapak punya video. Siapa yang suka nonton? Mirna ngantuk, Pak. Oke, kita nonton dulu ya. Biar lebih semangat lagi. Ayo kita nonton. Di sini Ya, Bapak Pak. punya cuplikan Ya, Pak. video untuk kasus dari yang berkaitan dengan penyimpangan sosial. Oke, silakan disimak videonya, anak-anak. Oke, Pak, jadi sudah kita izin tonton minum semua ya, Pak. Oke, silakan, Nak. Hati-hati ya, nanti tumpah di atas meja. Ya, tadi kita sudah nonton ya, sama-sama ya. Itu adalah contoh dari penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang. Nah, di sini sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin buat kegiatan kelompok dulu, karena sebelumnya kita sudah punya anggota kelompok, tapi di sini Bapak ingin bagi kembali, karena ini materi baru. Bapak khawatir nanti kalau kalian dari awal sampai akhir kelompoknya itu aja, Pak, bisa timbul, ya? tadi orangnya ngapain, Pak? Saya lihat orangnya, bertengkar ya, Pak, di video itu. Orangnya bertengkar tadi ya? Iya, Sahabat, Pak. secara garis besar ada konflik di situ Sahabat ya. mereka ya, Pak. Iya, oke, Musiknya bagus, Pak. nanti kita bahas videonya di kegiatan selanjutnya ya. Nah, sebelumnya Oke, Bapak Pak. bagi kelompok kalian dulu. Ya, Pak. Di sini Bapak punya media untuk aktivitas membagi kelompok. Untuk kelompoknya Bapak bagi berdasarkan acak ya, karena tadi Bapak takut kalau kelompoknya itu terus nanti Iya, Pak. Saya sama Mirna ya bosan terus, ya. Pak. Ya kalau nggak bosan nanti barangkali ada yang jatuh cinta nanti kalau kelompoknya itu terus. Ya, kelompok pertama ya, Bapak tunjuk kelompok pertama. Siapa ya? Oke, kelompok pertamanya Ririn. Ririn ya? Oh, Mirna. Masih berputar, Pak. Nur Wahida. Oke, kelompok pertamanya Nur Wahida. Bukan. Stop. Oke, Nur Wahida ya, Pak, yang pertama. Nur Wahida kelompok pertama. Kemudian kelompok keduanya, masih di kelompok pertama ya, Bapak. Bapak gabungkan dalam kelompok pertama dulu. Nela. Ya. Join kita ya. Iya, Nela. Oh, bukan. Jalan Nela, lagi. Oke. Oh, enggak. Nela ya. Ya, Pak. Kelompok kedua. Di kelompok kedua Sri. Saya lagi. Masih berjalan. Saya lagi. kelompok kedua Sri. Oh, Iya, Pak. Sri. Dan kelompok kedua temannya adalah
Nur Wahida. Oke. Nah, saya memberikan untuk daftar nama kelompok tadi Bapak Nur Wahida. anggap sudah ada ya, gitu ya. Oke. Kita lanjut nih. Bisa dicek ya anaknya untuk daftar nama hasil kelompoknya. Oke, Kita Pak. memberikan dulu untuk Data. pembagian kelompok mengingat Iya, Pak. waktu. Nah, selanjutnya silakan Ananda sekalian bergabung dengan teman-teman dari kelompoknya masing-masing. Udah, Pak. Sudah? Oke. Kalau sudah, kemudian Bapak cek dulu kelompok 1 siapa? Nur Wahida, Pak. Sama siapa? Sama Nela. Kelompok 2 Sri, Sri Pak. Awati. sama siapa? Sama Ririn. Mirna. Oke. Mirna. Kelompok 3 Erlinda, Pak. sama siapa? Diam-diam dia, Pak. Sama Ibu Dina ya. Oke, kelompok 4. Edina. Kelompok Iya, 4 siapa? Kelompok Dinasti. 4. Dinasti, Pak. Sama Sama siapa? Nur Mukmina. Oke, kelompok 5 Ririn. Tika. Tika. Tika, sama Tika. siapa? Kelompok 5 sama siapa? Iya, Tika? Tadi yang Sama kelompok Ririn dua, ya? Sama Ririn Ririn saya, ya? Pak. Saya. Oke, ada anggota kelompoknya ya. Oke, Ya, jelas ya. bagus. Nah, Oke, Kita sama nah, Mirna. sebelum kita mulai kegiatannya, kita coba ice break dulu ya. Nah, kalau tadi sudah ada kelompoknya, di sini Bapak sebut ice breakingnya berdasarkan daftar kelompok. Kelompok 1, di sini kita yang suka nyanyi siapa? Mirna, Yang suka nyanyi Pak. siapa? Pak. Mirna. Nela, Pak. Dina, Saya Pak. nggak suka, Pak. Nggak pandai, Pak. Suaranya jelek. Dina, Oke, Pak. Dina. Bapak kira semuanya pasti suka nyanyi dong. Oke, jadi gini aja. Tadi kelompok 1 dia wek ya. Kelompok 1 wek ya. Oke. Kuek, Pak. Kelompok 2-nya walk. 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 Kelompok 3 pok. Pok. Apa, Pak? Pok. Iya. Kelompok 4 door. Dor. Kelompok 5 ce. Apa, Pak? Cek. Ce. Ya. Oke. Cek. Oke, sudah paham ya? Paham, Pak. Kelompok 1 Pak. tadi wek, kelompok 2-nya walk, kelompok 3 pok, kelompok 4 door, kelompok 5 ce. Nah, sekarang kita bernyanyi nih. Nyanyi kuek, Pak. Kita nyanyi lagu Balonku. Tapi liriknya dirubah menjadi kelompok. Oke. Sesuai dengan petunjuk dari arahan Bapak di depan. Kalau Bapak angkat jari 1 berarti nadanya adalah wek 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 gitu ya. Ya, Pak. Bisa ya? Bisa. Kalau bisa kita mulai. Oke. Kita mulai dari pertama. 1, 2, 3. Wek. Kuek. Wek. Wek, wek, wek. Wek, 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 wek. Oke. 3, ayo. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3. Kelompok 3 nih. Saya kelompok 3, tenang-tenang. Oke. 4. Carlina menjiwai sekali. 4. Dar. Oke, kelihatan kelompok 5 semangatnya turun nih gitu ya. Oke, atau tadi karena heboh melihat kelompok 3-nya terlalu bersemangat bisa jadi ya. Oke. Nah, oke. Kita lanjut ya. Tadi kita sudah break, mudah-mudahan Anda sekalian kembali bersemangat. Kita lanjut materi kita. Untuk selanjutnya, Bapak sajikan kalian LKPD. Jadi silakan Ananda untuk baca LKPD-nya yang Bapak bagi masing-masing di meja kelompoknya. Untuk membahas mengenai materi dalam video tadi, di sini Bapak pandu kalian untuk melakukan kegiatan berdasarkan petunjuk dari LKPD yang sudah Bapak sajikan.
Nah, untuk membahas kegiatan di LKPD ini, Bapak kasih Ananda waktu 10 menit ya. 10 menit untuk mendiskusikan hasil dari pertanyaan yang Bapak sajikan melalui LKPD. Oke, 10 menit. Kalau sudah paham, dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, Pak. Pak, ini video yang tadi, Pak. Iya, betul, Nak. Jadi dari video tadi, silakan Ananda analisis dari pertanyaan ini. Ya, jelas ya ada kalimatnya dalam LKPD-nya. Jelas, Pak, Pak. izin dong, Pak. Ya, silakan. Nah, sambil ditulis di LKPD, Ananda sekalian juga sajikan di kelas di kelas poinnya ya. Nah, di sini Bapak sajikan Ananda untuk mengisi pertanyaan LKPD tadi agar nanti membantu presentasi Ananda sekalian dari masing-masing kelompok di kelas poin. Nah, di depan ini kelompok 1 sudah selesai. Kelompok yang lain? Kelompok lain silakan diisi dulu. Kelompok 1 sudah mengisi. Ada pertanyaan yang sulit mungkin atau ada yang mengalami kendala dari diskusi kelompoknya? Pak Heri boleh ganti jawaban ya? Boleh, silakan. Mirna. Putri saya ya yang jawab. Ya. Linda tugasnya udah aku kirim ya. Saya juga sudah kirim linknya. Ya, udah apa? Oke, kelompok 2 sudah. Harlinda dari kelompok berapa? Sama tadi Dina, Pak, kelompok 3. Kami buatnya bersama tadi Pak, langsung kami kirim berdua langsung Pak. Ya. Oke. Kita sajikan satu aja perwakilannya ya dari kelompok. Biar nanti nggak susah. Kelompok 2 sudah ada, kelompok 4 juga sudah ada, kelompok 5, kelompok 3, dan kelompok 1. Kelompok 1 tadi mau diulang ya? Tunggu dulu, Pak. Masih loading jaringannya. Oke. Itu aja deh, Pak. Ya, jadi diulang ya? Nggak masalah. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ke sesi presentasi. Oke. Untuk presentasi, Bapak minta nanti kalian aktif nih untuk berdiskusi, mempresentasikan, saya ulang, untuk mempresentasikan di depan, dan kelompok yang lain untuk menanggapi, memberikan tanggapan. Jadi kalau kelompok 1 yang presentasi, nomor selanjutnya berarti kelompok 2 punya kewajiban untuk memberikan tanggapan. Gitu ya. Biar nanti jalan diskusinya bagus dan nanti Anda sekalian juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam dari materi yang nanti akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Oke, kalau gitu kita sajikan dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 perwakilannya untuk membacakan. Nela, Pak. Silakan, Oke, Nela. silakan.
Bentar Pak. Kelompok 1. Di papan tulis, di proyektor ada ya? Bisa dibaca dari proyektorannya. Oke. Ada Pak. Mungkin bisa digeser ke atas. Masuk dicerita ya. Oh iya. Ini hasil diskusi kelompok 1. Faktor penyebab yang melatar belakangi perilaku menyimpang dalam video tersebut itu adalah sosialisasi yang tidak sempurna. Dan faktor lain yang menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang adalah sosialisasi tidak sempurna, longgar atau tidak nilai dan norma sosialisasi kebudayaan menyimpang. Nah, contoh lain dari penyimpangan sosial itu adalah suka berkata kasar. Faktor utama dari hal penyimpangan ini adalah sosialisasi tidak sempurna. Peran orang tua sebagai agen sosialisasi yang utama belum berperan optimal dalam membentuk kepribadian anak yang baik. Begitu Pak, menurut kelompok saya Pak. Oke, good ya. Nah, tadi kelompok 1 sudah memberikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2, silakan tanggapi itu. Katanya, ya, silakan. Kami dari perwakilan kelompok 2, tadi ada mengenai berkata kasar, Nila, bisa dijelaskan yang mana berkata kasar yang dimaksud? Mungkin begini Bu Sri, terkadang kan mengucap kata cuh atau ceh sama orang tua, berdesis gitu. Oh ya. Karena kadang kita kan mau beli, misalkan beli sesuatu nih nggak dapat, nah dongkol akhirnya mengucapkan seperti itu, begitu Bu Sri. Ya Nila, terima kasih. Oke, bagus ya. Bisa dipahami ya, Sri ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kelompok 2. Di kelompok 2 tadi. Bu Wahida sini ke belakang Pak ya. Gimana? Ibu Sri, saya tahu Ibu Sri yang membacakan. Mirna yang bacakan. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk membacakan hasil presentasi diskusi kami terkait video yang Bapak tampilkan tadi. Jadi menurut kami, pada video tersebut itu kenapa dikatakan perilaku menyimpang? Karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian, adapun faktor yang melatar belakangi menurut kami yaitu karena adanya sosialisasi yang tidak sempurna. Sedangkan faktor lain yang menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang itu adalah sosialisasi tidak sempurna atau longgar, atau tidaknya nilai dan norma sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Kemudian adapun contoh lain dari penyimpangan itu adanya aksi balapan liar, di mana faktor utama yang menyebabkan penyimpangan ini adalah menurut kami yaitu sosialisasi yang tidak sempurna, karena anak usia mereka itu semestinya mendapatkan sosialisasi atau penanaman karakter di lingkungan sekolah. Seperti itu. Kemudian karena kurangnya menyerap informasi dengan baik, maka mereka melakukan tindakan menyimpang tersebut. Seperti itu Pak, ya. hasil diskusi kelompok kami. Sip. Kelompok 3, silahkan tanggapi kira-kira menurut kalian bagaimana? Sudah sesuai atau ada yang ingin ditambahkan atau ada pertanyaannya? Silakan. Ya Pak, Harlinda aja ya. Harlinda. Saya lagi. Ruwahida tuh angkat tangan Pak. Ruwaida angkat tangan. Iya. Ananda? Oh ya. Mari Pak, saya angkat tangan izin ke toilet Pak. Iya, oke. Silakan. Oke, saya mau tanya tentang balapan liar karena sekarang itu kalau sore-sore itu kan banyak teman-teman khususnya yang muda-muda itu sering balapan liar. Kira-kira bagaimana cara yang dilakukan agar penyimpangan seperti balapan liar ini tidak terus terjadi? Ya. Oh, Ibu Sri. Baik, terima kasih Harlinda atas tanggapannya. Kami mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Harlinda. Bagaimana cara menangani penyimpangan berupa balap liar? Nah, ini harusnya semua masyarakat terlibat, mulai dari masyarakat yang menyaksikan, terutama dari keluarga. Jadi, yang pertama
yang harus mensosialisasikan bagaimana ini balapan liar yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain itu adalah keluarga dan masyarakat yang menyaksikan, bukan malah menonton balapan liar itu, Harlinda. Itu jawaban dari kami. Terima kasih Sri atas jawabannya. Iya. Ya. Bagaimana, Rinda? Jelas ya Ya disampaikan Pak, tadi? jelas Pak, Oke, sudah puas terima Pak kasih. dengan jawabannya. Oke, ya tadi semua kelompok sudah menyampaikan presentasinya, dan dalam kesempatan kali ini kita sudah tahu nih bahwa ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang. Nah, tadi disebutkan oleh Ananda sekalian, faktor-faktor penyebab dari perilaku menyimpang. Yang pertama diantaranya disebut bahwa adanya longgar dan tidaknya nilai dan norma di masyarakat. Nah, seperti apa nih? Nah, coba kalian lihat contoh yang Bapak sajikan. Nilai dan norma di masyarakat itu beragam ya. Nah, di sini ada gambar apa? Oke, jilbab, Wanita orang yang tidak pakai jilbab dan wanita yang pakai hijab dan wanita yang tidak pakai hijab. Oke, ada yang menutup jilbab, aurat, menutup Aurat. auratnya, dan ada yang tidak. Nah, tidak di masyarakat sekitar kita sering nggak menemukan yang seperti ini? Sering Pak, Sering ya. Nah, ya. kalau dikatakan ini adalah perilaku menyimpang, tapi pada dasarnya ini bahkan lazim kita temukan di sekitar. Nah, hal itu kenapa? Karena nilai dan norma yang diberlakukan di lingkungan kita itu berbeda-beda. Ada yang dalam keluarganya mereka punya ketaatan, sehingga di sana untuk anak perempuannya itu wajib dan tidak boleh sama sekali untuk membuka rambutnya gitu ya, atau aurat. Nah, tapi di dalam lingkungan yang sama di keluarga tertentu ada yang mensah-sahkan saja. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa nilai dan norma di masyarakat itu Siapa yang ribut tuh, sama Pak? gitu ya. Oke. Ya, Linda. Ada yang pukul-pukul meja Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. lagi kesel Pak tuh. Ya Pak, lanjut. Apa? Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua tadi ada sosialisasi yang tidak sempurna. Seperti apa nih? Nah, apa yang kalian lihat di dalam gambar? Anak kecil Anak yang main HP Pak. Oke. Adik kalian gimana? Seperti ini juga? Ya Pak. Sama Iya, Pak. Pak. Sama Pak. Ya, nanti diingatkan ya adiknya ya. Nah, sosialisasi yang tidak sempurna, perkembangan kita dalam tahap pertumbuhan kita, usia anak itu adalah mereka memerlukan informasi-informasi yang baik agar mereka menjadi seseorang yang baik juga di suatu hari nanti. Kalau tahap sosialisasi di usia seperti ini adalah orang tua yang perlu menanamkan pemahaman-pemahaman tersebut, maka hal tersebut bisa jadi tergantikan oleh media massa atau Android gitu ya, yang menyampaikan informasi-informasi yang semestinya tidak patut untuk mereka terima. Nah, ketika mereka mendapatkan contoh, kira-kira apa yang mereka lakukan? Meniru Pak. Meniru, karena tahap perkembangan ini mereka adalah Tahap meniru. Meniru, benar sekali. Oke, kita beri aplaus dulu untuk jawabannya. Nah, gitu ya. Jadi ini dikatakan sosialisasi yang tidak sempurna akan menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang. Yang ketiga adalah sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Nah, gambar apa ya? Minuman keras sama Minuman keras. perempuan yang bertato. Iya, betul. Nah, di sini katanya kita melihat minuman keras itu adalah subkebudayaan menyimpang. Kenapa menyimpang? Subkebudayaan menyimpang itu maksudnya ketika ada norma yang dominan di dalam lingkungan masyarakat, yang tidak dominan itu dikatakan menyimpang. Oke, karena dalam situasi peraturan kita pahami minuman keras ini tidak semuanya orang mengharamkan, gitu ya. Nah, ketika di lingkungan masyarakat yang mengharamkan minuman keras, ada orang yang kemudian terlihat minuman keras atau meminum minuman keras, maka mereka dikatakan menyimpang. Nah, beda kalau di masyarakat dominannya sudah tidak melarang lagi itu minuman keras, misalkan di daerah mana atau di Eropa atau di tempat tertentu gitu ya, atau di Barat ya bisa kita katakan demikian, mereka di sana legal minuman itu. Nah, kalau di sana menyimpang nggak orang minuman?
Enggak, Pak. Tidak. Nah, itu maksudnya. Jadi, subkebudayaan menyimpang adalah sesuatu yang bertentangan dengan norma secara dominan yang berlaku di masyarakat. Nah, demikian juga tuh gambar tato. Kalian kalau lihat di lingkungan kalian ada anak yang bertato, kira-kira apa yang terjadi? Kiranya Kayak preman, Pak. Menganggap anak nakal. Anggapannya nakal, sudah masuk ke situ ya. Oke, paham tuh. Tapi kalau kalian perhatikan, di kebudayaan suku Dayak misalkan, tato itu adalah sesuatu bentuk pengabdian, atau ketika dia taat dengan keyakinannya, maka mereka akan mentato tubuhnya. Kayak di Jepang ya Pak ya? Kalau di tempat saya yang bertato orang jahat, Pak. Ah, Kayak di iya. Jepang ya Pak? Di Jepang. Takut. Di Jepang atau di lingkungan lain itu tato adalah sebuah simbol kekuatan gitu ya. Ya, ya. Oke. Preman yang bertato kalau kita artikan dalam lingkungan yang pada masyarakat dominannya, karena tato tadi adalah sebuah yang melanggar. Tapi kalau di masyarakat tertentu, suku Dayak misalkan, tato itu adalah sebuah bentuk ketaatan mereka kepada kepercayaannya, gitu ya. Jadi orang yang belum bertato di sana dikatakan belum taat, gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi kita sudah mengenal ada 3 tadi ya faktor penyebab perilaku menyimpang. Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira nih anak-anak sebelum Bapak akhiri? Tidak, Jelas, Pak. Semua, Pak. Jelas ya? Sudah mengerti, Oke. Pak. Kalau gitu, kita tadi di awal sudah membahas mengenai apa? Yang pertama, definisi. Ya, ada yang masih ingat definisi dari perilaku menyimpang apa saja? Nah, apa itu? Aku yang melanggar nilai dan norma Pak. Oke, bagus Harlinda. Kemudian Tidak sesuai ada jalur, 3, Pak. ya, ada 3 faktor penyebab yang Bapak sajikan tadi dari perilaku menyimpang. Apa saja? Ada yang masih ingat? Yang pertama, Sosialisasi yang tidak sempurna. sempurna. Budaya menyimpang. Bagus. Yang ketiga? Longgar Iya. dan longgar tidaknya nilai dan Nilai dan norma. Oke, jadi kita susun ya, longgar dan tidaknya nilai dan norma tadi dikatakan. Kemudian sosialisasi yang tidak sempurna, dan yang ketiga, subkebudayaan menyimpang. iya, subkebudayaan, sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Oke, good. Nah, tadi kita sudah bahas materi kita. Sekarang untuk menguji pemahaman pribadi anak-anak sekalian, Bapak sajikan tugas pribadi. Tapi jangan lupa LKPD-nya kumpul dulu ke depan ke meja Bapak. Baik, Pak. Oke, nah selanjutnya silakan nih buka e-learning-nya. Di situ Bapak sajikan post-test. Nah, siapa yang suka nonton? Saya Pak. Nela, Pak. Saya, Pak. Suka Iya. nonton Pak. drakor. Nonton ya. Kalau nya bosan-bosan nonton ya, biar nggak harus stres gitu kan. Banyak PR, selingin nonton gitu. Ngantuk, Pak. Oke, nah yang suka nonton nih, mungkin supaya sambil nonton sambil belajar. Bapak sajikan video, film tentang Joker. Nah, tonton dulu videonya, kemudian jawab pertanyaan yang Bapak sajikan pada e-learning. Oke, karena videonya berdurasi panjang, maka ini Bapak sampaikan sebagai PR untuk kalian kerjakan di rumah. Jadi kalau kalian belajar nonton, tapi sebenarnya ada ilmu yang kalian serap dari nonton tersebut sambil menikmati ceritanya ya. Nah, jadi kerjakan itu Bapak tunggu besok. Jawabannya akan Bapak nilai di e-learning. Oke. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Oke, nah selanjutnya sebelum Bapak akhiri, anak-anak juga silakan nanti baca pendalaman materi tentang materi yang sudah Bapak sajikan hari ini, juga Bapak sajikan pendalamannya di e-learning. Dan untuk pertemuan akan datang, silakan anak-anak nanti buka referensinya atau buku siswanya tentang lembaga pengendalian sosial gitu ya, jenis pengendalian sosial, karena tadi kita melihat perilaku menyimpang, cara mengendalikannya itu seperti apa gitu, dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengendalian sosial. Itu adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita berikutnya. Supaya nanti lebih paham, silakan nanti belajar tentang itu dulu untuk mandiri. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, Nanda Pinasti, silakan pimpin doa kembali untuk menutup materi kita pada hari ini. Oke, teman-teman, baiklah sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Ya, Bapak akhiri. Salam sayang dari Bapak untuk Ananda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, anak-anak.